Halo teman-teman. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membuat UNF dari stroke ini. Nah, kita akan melanjutkan dengan 1NF sekarang. Nah, 1NF. Nah, saya akan memberikan rule atau syarat-syarat untuk membuat 1NF. Rule pertama, ya, pisahkan data yang berulang dengan data yang tidak berulang. Ini lebih ke membuat satu tabel baru gitu ya istilahnya. Nah, terus ini yang kedua, copy semua data berulang ke detail, sisanya ke header. Nah, di sini buang data yang tidak perlu. Terus perhitungan tidak perlu dimasukkan ke database ya. Terus tentukan PK atau primary key, kemudian tentukan FK gitu. Nah, dari ini berarti caranya kita ambil dulu dari sini, kita copy semuanya, kita paste. Nah, baru kita analisa. Pisahkan data yang berulang dengan data yang tidak berulang. Copy data yang berulang ke detail, sisanya ke header. Nah, kalau kayak gini katanya, untuk data yang berulang itu dimasukkan menjadi namanya detail. Terus buang data yang tidak perlu. Kalau begini biar lebih rapi, kita buang data yang tidak perlu dulu ya. Nah, data-data yang tidak perlu itu adalah ini. Logo tidak perlu. Terus store name tidak perlu, karena nanti di database-nya sudah bisa membuat langsung store name-nya apa gitu. Kayak di contoh video sebelumnya kan kita menggunakan Costnet Store. Nah, itu menjadi store name-nya begitu. Nah, store address itu tidak perlu, dan store font tidak perlu, karena kita tujuannya adalah untuk menyimpan data. Jadi kita buang data-data yang memungkinkan komputer kita menjadi berat kapasitasnya. Jadi kita meminimalkan kapasitas se-efisien mungkin begitu. Nah, order ID perlu, order date perlu, payment type perlu, customer ID perlu, customer name perlu, customer phone dan address itu perlu. Nah, kita sekarang masuk ke data yang berulang nih. Kita masuk data yang berulang. Nah, data yang berulang kita lihat lagi nih, apakah ada yang bisa dibuang. Nah, kita lihat rule keempat, dia bilang perhitungan tidak perlu dimasukkan ke dalam database. Berarti kan perhitungan ya. Nah, coba kita lihat nomor. Apakah nomor perlu masuk ke dalam database? Nah, nomor itu adalah perhitungan. Alasannya apa? Soalnya di sini 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3 begitu. Nah, jadi sangat disarankan untuk nomor untuk dibuang. Lah, food ID kan juga bisa bertambah 0, 2, 6. Nah, tapi food ID ini adalah sebuah string, jadi kita pastikan dia tidak bertambah dan dia selalu unik begitu. Nah, untuk data yang berulang lagi, food ID ini perlu, food name perlu, food price perlu, food quantity perlu. Nah, subtotal. Nah, subtotal itu kan nanti dia bakal jadi tambah-tambah ya. Nah, tambah-tambahnya ini kan bisa didapat dari price dikali quantity, iya kan? Nah, jadi subtotal ini bisa dibuang. Nah, setelah itu ada total.
total itu kan hasil dari subtotal ditambahkan. Nah, ini bisa dibuang begitu. Kan kita udah belajar sum kan di pertemuan video-video sebelumnya begitu. Nah, jadi sisa begini. Terus katanya ini dijadikan satu table namanya detail. Dimasukkan. Jadi kurung gitu ya. Kurung. Nah, terus kita perlu memasukkan sisanya ke dalam header. Jadi ini kita masukkan ke dalam header ya. Berarti kita buat nama satu tabel lagi namanya header. Ini masukkan ke dalam juga. Ya, jadi ada dua tabel, header dan detail. Nah, tapi ini perlu diingat kan, detail itu terpisah dari header, begitu ya. Tapi kita perlu cara supaya dari header bisa connect ke detail. Caranya gimana? Nah, di detail kita tambahkan si order ID. Nah, kenapa order ID menjadi connect dari detail? Karena lihat nih, rule kelima, tentukan PK dan kemudian tentukan FK. PK dari header itu akan adalah si order ID, begitu, karena header di order ID menjadi field yang unik bagi header, begitu. Nah, berarti kita udah jadi nih si PK untuk si header, sisanya kita untuk si detail. Kalau untuk detail kita ini tebalkan saja. Nah, untuk PK dan FK tidak perlu dibingung, kita cukup menebalkan saja, begitu, atau di underline juga bisa. Nah, kita udah tahu nih mana PK-nya dan isi-isi tabelnya apa aja. Nah, kita udah selesai untuk 1 NF. Oke. Oh iya, kalau ada pertanyaan, kenapa ini order ID, kenapa nggak cashier ID, kenapa nggak customer ID? Karena yang membedakan header dengan yang membedakan order ID dengan yang lain adalah order ID lebih pas untuk menjadi PK dari header. Karena kalau customer ID ini nanti ada di step-step berikutnya, ada di 2NF dan 3NF, karena customer ID menjadi lebih unik dan lebih pas untuk nama table customer, begitu ya. Atau enggak cashier menjadi staff atau cashier gitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjut video berikutnya.